Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Sylvia Noviana Nugra ini, guru sosiologi di SMA Negeri 14 Garut. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi sosiologi kelas 11 semester Gasal mengenai bab kelompok sosial. Nah, loh kok Bu, gambarnya ini tentang idol K-pop ya? Ibu pasang gambar opa-opa ganteng ini ya supaya pembelajaran daring kita lebih seger gitu ya. Tapi jangan salah, gambar ini ada kaitannya dengan pembahasan kita kali ini. Nah, apa sih Bu hubungannya gambar opa-opa ini ya, idol K-pop BTS yang lagi hits dengan pembahasan materi kelompok sosial? Nah, kalau kalian penasaran, ikuti terus dan simak lebih lanjut mengenai pembahasan kelompok sosial. Kali ini kita akan bahas tentang bentuk-bentuk kelompok sosial. Nah, apa saja? Kita akan bahas yang pertama ada kelompok mekanik, organik, ya, kemudian ada paguyuban, patembayan, ada juga tentang uh, primer, sekunder, in-group, out-group, membership group, kemudian ada reference, ada okupasional, ada volunteer, dan kelompok formal, dan juga yang terakhir kelompok informal. Nah, apa saja dan bagaimana maksud dari kelompok-kelompok sosial tersebut, kita akan bahas satu persatu. Silakan simak dengan baik, persiapkan diri untuk mencatat bagian yang penting untuk nanti apabila masih belum paham bisa ditanyakan. Oke. Kita akan bahas yang pertama, klasifikasi menurut Emil Durkheim gitu ya. Nah, menurut Emil Durkheim, kelompok sosial ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama solidaritas mekanik dan juga solidaritas organik seperti itu ya. Nah, maksudnya seperti apa ya? Kita akan bahas yang pertama solidaritas mekanik. Dalam masyarakat mekanik ya, kita ketahui bahwa di dalam masyarakat mekanik, di sini masyarakat masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Yang maksud sederhana di sini adalah biasanya terkenal atau dikenal dengan masyarakat tradisional atau pedesaan seperti itu ya, di mana masih belum mengenal adanya pembagian kerja karena tiap-tiap kelompok ini dapat memenuhi keperluan mereka masing-masing tanpa adanya bantuan dari kelompok luar atau pihak luar seperti itu. Nah, masyarakat pada solidaritas mekanik ini diikat oleh kesadaran kolektif. Kita tahu bahwa dalam kesadaran kolektif dari Emil Durkheim kita mengenalnya dengan teori fakta sosial. Ada karakteristiknya yaitu ada 3. Yang pertama bersifat eksternal ya, yaitu di luar individu. Artinya bahwa masyarakat atau fakta sosial yang ada di masyarakat mekanik ini sudah ada sebelum adanya individu dan akan tetap ada kebudayaannya, norma-normanya itu akan tetap ada meskipun individu ini menghilang atau berganti seperti itu. Kemudian karakteristik yang kedua itu adalah memaksa, sifatnya memaksa, ya, memaksa. Di mana dalam fakta sosial ya, memaksa individu agar selalu sesuai dengan keteraturan yang sudah ada di kehidupan masyarakat mekanik seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ya, karakteristik dari fakta sosial ini masih berkaitan dengan kesadaran kolektif, sifatnya yaitu general, yaitu tersebar luar dalam komunitas. Jadi adanya kehidupan masyarakat pedesaan ini adalah milik bersama ya, bukan milik individu. Nah, kemudian sifat dari solidaritas mekanik yang ketiga adalah jika ada pelanggaran, maka sanksi yang diberlakukan yaitu bersifat represif. Maksudnya apa? Menghukum, sifatnya menghukum ya, supaya akan memulihkan bagi pelaku yang melakukan pelanggaran seperti itu. Nah, represif ini bersifat memaksa ya, biasanya hukum pidana seperti itu. Supaya nanti kondisi yang tadinya ada penyimpangan bisa seimbang kembali. Jadi menuntut adanya keteraturan sosial seperti itu. Kemudian yang kedua adalah solidaritas organik.
Dalam solidaritas organik ini sifat atau ciri-cirinya yaitu sudah mengenal pembagian kerja gitu ya. Ikatannya bukan lagi berdasarkan kesadaran kolektif, tetapi berdasarkan kesepakatan di antara berbagai profesi. Nah, karena adanya pembagian kerja di mana masing-masingnya ini sudah memiliki perannya ya atau fungsinya, maka adanya keterkaitan atau ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi apabila salah satu perannya ini tidak berfungsi dengan baik, maka akan merusak keteraturan yang ada di dalam masyarakat atau solidaritas organik itu sendiri. Nah, contohnya itu nanti ada dunia industri gitu ya, di mana di dalam pabrik misalnya sudah ada pembagian kerjanya masing-masing. Misalnya pabrik garment gitu ya, ada bagian yang memasang kancingnya, ada yang memasang membuat sakunya. Nah, itu sudah memiliki pembagian kerjanya dan saling ketergantungan ya. Jadi kalau salah satu bagian ini tidak bekerja dengan baik, misalnya yang pasang kancing ini tidak baik, tidak melakukan tugas dengan baik, maka akan mempengaruhi produk itu sendiri ya itu. Kemudian sanksinya bersifat restitutif. Maksudnya apa? Yaitu adanya ganti rugi bagi pihak yang dirugikan ya. Supaya apa? Kalau yang tadi ini bersifat represif atau memaksa agar keseimbangannya ini pulih kembali ya, supaya nanti si pelaku pelanggaran ini bisa jerak. Kalau yang organik ini supaya nanti mengembalikan fungsi-fungsi peran yang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi sudah ada pembagian kerja dan sifatnya sanksinya ini sifatnya restitutif seperti itu ya. Kalau yang restitutif ini ganti rugi ya, jadi tidak hukum pidana lagi hukumannya seperti itu ya, berbeda dengan solidaritas mekanik. Oke, selanjutnya klasifikasi menurut Ferdinand Tonis, yaitu ada Gemeinschaft atau kita kenal sebagai paguyuban. Nah, di sini ada gambar ya, coba kita simak gambarnya. Di sini kumpulan keluarga gitu ya. Nah, maksudnya dari paguyuban ini apa ya? Kalian pasti sering ya dengar paguyuban becak Garut kayak gitu misal ya. Nah, itu ada atau paguyuban pedagang pasar Sukawening kayak gitu. Nah, maksud dari paguyuban yaitu bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya memiliki hubungan batin yang kuat, bersifat alamiah dan juga kekal. Nah, ciri-ciri dari paguyuban itu ada dua. Yang pertama ini intim, pribadi, dan juga eksklusif. Yang kedua, suatu keterikatan yang dibawa sejak lahir. Ya, jadi ini ikatannya lebih erat gitu ya, lebih intim karena sudah terjalin lama, bahkan terikat atau dibawa sejak lahir. Nah, ada 3 tipe paguyuban ya. Yang pertama, Gemeinschaft by blood. Artinya, paguyuban yang didasarkan pada hubungan pertalian darah. Ya, bisa keluarga, kerabat, seperti itu. Kemudian yang kedua, Gemeinschaft by place atau paguyuban berdasarkan tempat tinggal ya. Nah, misalnya rukun tetangga ya, RT, RW itu kan karena sudah hidup lama ya, hidup bersama di dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Jadi hubungannya intim seperti itu atau erat atau eksklusif gitu ya. Kemudian yang ketiga ada Gemeinschaft of Mind atau berdasarkan cara berpikir yang sama atau keahlian yang sama seperti itu ya. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua ada Gesellschaft atau patembayan. Nah, ini ya. Jadi Ibu perlu informasikan bahwa satu kelompok sosial ini bisa masuk berbagai klasifikasi tergantung dari penjelasannya ini sifatnya seperti apa gitu ya. Jadi misalnya ini ya, buruh pabrik ini bisa masuk ke tadi kelompok organik ya, di mana sudah ada pembagian kerjanya. Nah, tinggal kita bagaimana memahami konsepnya. Nanti masuk misalnya ada pilihan-pilihan soal gitu ya.
kita harus jeli melihat kata kuncinya. Meskipun satu gambar ini bisa masuk ke berbagai klasifikasi kelompok sosial gitu ya. Contoh ini tadi bisa masuk ke organik, bisa juga masuk ke patembayan. Kita perlu pahami dulu konsepnya atau kata kunci di dalam soal ya. Ada soal-soal yang di dalamnya sudah ada kata kuncinya. Jadi kita bisa memastikan misalnya buruh pabrik ini bisa masuk ke organik kah atau patembayan kah atau kelompok formal gitu ya. Pengertian dari patembayan itu sendiri yaitu bentuk kehidupan publik sebagai sekumpulan orang yang kebetulan hadir bersama, tetapi setiap orangnya ini tetap mandiri, kemudian bersifat sementara dan semu ya. Bagi dunia industri ini kan buruh pabriknya ini sekumpulan orang yang kebetulan hadir ya. Tidak semuanya ini memiliki hubungan ikatan batin yang intim gitu ya, tidak eksklusif atau erat gitu ya. Biasanya buruh pabrik ini ya udah karena bergantung pada gaji yang diberikan, maka datang, bekerja, lalu pulang gitu ya. Nah, bekerja masing-masing, mandiri, bersifat sementara dan semu. Karena biasanya itu ada kontrak kerjanya juga ya. Gitu. Jadi tidak selamanya bisa bersama atau memiliki hubungan yang intim seperti itu. Oke. Selanjutnya klasifikasi menurut Charles Horton Cooley. Ya, ada dua. Yang pertama primer. Nah, itu kita lihat ada gambar keluarga ya. Yang kedua adalah sekunder. Nah, maksudnya seperti apa? Dalam kelompok primer ini, ruang lingkup yang terpenting dalam kelompok primer adalah yang pertama keluarga ya, seperti gambar yang sudah ada. Kemudian teman bermain pada masa kecil, rukun warga, komunitas orang dewasa, kemudian yang memiliki pergaulan intim yang menghasilkan keterpaduan antar individunya yang menjadikan satu kesatuan, membuat seseorang ini hidup dan memiliki tujuan kelompok, seperti itu. Nah, kemudian ada juga kelompok sekunder di mana hubungannya ini tidak pribadi ya, bersirikan kelembagaan. Nah, contohnya di sini ada logo dari partai politik seperti itu ya. Nah, karena hubungannya ini berdasarkan kepentingan gitu ya. Kemudian tidak selamanya juga itu adanya kelembagaan yang resmi seperti itu. Kemudian, wah ini lagi musim Olimpiade Tokyo ya, tapi ini fotonya sepertinya bukan dari Tokyo ya. Tidak masalah. Kita akan bahas selanjutnya tentang klasifikasi menurut William G. Sumner. Yaitu tentang, nah, gambar di samping ini. Anak sekolah, ya kalian masih daring ya, belum punya foto bersama mungkin ya. Lalu hubungannya apa sih antara foto yang lagi kumpul itu dengan yang sebelahnya ini foto apa ya? Foto lagi tawuran. Klasifikasinya yang pertama in group ya. Jadi suatu kelompok yang mengidentifikasi dirinya sebagai satu bagian kelompok sosial ya, di mana memiliki hubungan kerjasama yang baik gitu ya, dijumpai persahabatan, kedamaian. Nah, apabila kelompok in-group ini bertemu dengan kelompok luar, ya, yang bisa memicu permusuhan, perpecahan gitu ya. Nah, kelompok luar ini bisa disebut sebagai out-group gitu ya. Sehingga ketika in-group ini bertemu dengan kelompok luar, ini bisa jadi perpecahan. Nanti kalian bisa cari ya, contoh kelompok in-group dan juga out-group. Nanti Ibu buatkan LKS atau lembar kerja siswanya. Oke, kita lanjutkan klasifikasi kelompok sosial berikutnya. Nah, selanjutnya ada klasifikasi menurut Robert Camerton atau Robert King Merton. Nah, ini ada idol ya, idol K-pop. Nah, kita akan bahas, kok Bu fotonya sama Bu dengan yang tadi anak sekolah. Nah iya, tadi Ibu sudah sebutkan bahwa satu kelompok sosial ini bisa masuk ke berbagai klasifikasi berdasarkan kita
kita lihat berdasarkan sifatnya ya. Sifatnya itu yang bagaimana. Jadi kita perlu mengetahui kata kunci dari masing-masing bentuk kelompok sosial tadi ya. Kalau si kelompok sosial tadi menganggap dirinya itu suatu kelompok ya dari dalam yang memiliki suatu hubungan persahabatan, kerjasama, itu berarti masuk ke in-group. Tetapi kalau membership group, yaitu pengertiannya atau cirinya yaitu secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Ya, jadi gimana sih cara untuk mengidentifikasinya? Nah, membership ini berarti keanggotaannya ini secara nyata, secara fisik sudah terlihat ya. Misalnya anak sekolah, anak SMA 14 Garut ya. Dia masuk ke dalam membership group karena apa? Secara fisik ini menjadi anggota. Dengan apa? Dengan atribut yang dikenakan ya, seragam sekolah, kemudian memiliki kartu tanda siswa gitu ya. Nah, itu bisa menjadikan seseorang masuk ke dalam seseorang ya benar masuk ke dalam kelompok sosial membership group seperti itu. Jadi kita perlu pahami betul konsep beserta ciri-ciri dan sifat dari kelompok sosial tersebut. Kemudian yang kedua ada reference group. Nah, kelompok reference ini atau kelompok yang menjadi acuan bagi individu atau kelompok lainnya. Nah, kenapa Ibu masukkan idol K-pop ya? Kalian nanti bisa cari contoh kelompok lainnya ya. Jadi menjadi acuan bagaimana orang lain ya atau masyarakat lain secara luas menjadikan idol grup BTS menjadikan acuannya. Jadi ketika seseorang meniru ya, mengidentifikasi penampilan atau gaya dance-nya atau gaya fashion-nya dari kelompok grup ini, berarti grup BTS ini menjadi acuan bagi kelompok tersebut. Seperti itu ya, meniru gaya rambutnya, meniru gaya bernyanyinya, atau bahkan dancing-nya seperti itu. Itu adalah kelompok reference atau acuan. Seperti itu, oke? Lanjut, nah di sini ada dua gambar ya, kalian harus menjodohkan gambar yang di samping ini dengan konsep atau pengertian yang ada. Nah, di sini ada dua konsep nih, yang berwarna pink dan juga hijau. Nah, yang pertama ini ada informal group, terbentuk atas dasar sering pertemuannya antar anggota. Kemudian kalau formal group, memiliki aturan tegas dan mengatur hubungan antar anggotanya. Ini kata kuncinya ya, supaya kita lebih mudah untuk memahami bentuk-bentuk kelompok sosialnya. Nah, dari kedua gambar di samping ini, mana yang termasuk dari informal dan mana yang termasuk dari formal group. Di atas ini adalah apel ya, ada sekelompok polisi ya, itu kita lihat ada mobil polisi ya. Dan juga yang bagian bawah ini Honda bike gitu ya, kayaknya komunitas motor seperti itu. Nah, manakah yang termasuk informal dan manakah yang termasuk formal? Kita lihat jawabannya. Nah, jadi yang termasuk formal adalah polisi ya, kelembagaan resmi. Kepolisian pastinya memiliki aturan tegas dan mengatur hubungan antar anggotanya. Seperti itu. Kemudian komunitas motor masuk ke dalam informal group karena terbentuk atas dasar sering pertemuannya antar anggota. Bisa juga berdasarkan hobi gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ACT ya, Care for Humanity ya. Ini ada kelompok okupasional. Maksudnya apa? Kelompok okupasional ini tercipta karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan. Nah, kelompok ini terdiri dari berbagai profesi atau memiliki pekerjaan yang sama. Jadi, individu-individu yang memiliki pekerjaan yang sama, gitu ya. Nah, contohnya ini ya, dokter kita yang atau nakes ya yang sedang bertugas ya untuk mengatasi atau melawan pandemi seperti itu ya. Jadi satuan individu yang memiliki keahlian atau pekerjaan yang sama ya. Ini terikat dengan IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia. Nanti ada juga PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Itu adalah kelompok okupasional berdasarkan profesi yang sama. Gitu. Kemudian ada kelompok volunteer. Ya, volunteer ini sukarelawan gitu ya.
Nah, kelompok yang terdiri dari anggota yang memiliki kepentingan yang sama, tetapi yang membedakan kelompok ini dengan kelompok okupasional adalah keberadaannya tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Maksud dari mendapatkan perhatian ini adalah kalau yang tadi kan profesi ini diketahui oleh banyak orang ya, secara resmi berdiri gitu ya. Guru, Ikatan Dokter Indonesia ya, yang mendapatkan perhatian dan memiliki tugas dan fungsinya secara penting gitu ya atau primer gitu. Kalau yang volunteer ini tidak diketahui atau tidak terlalu mendapat perhatian oleh masyarakat luas. Cuman pada saat ini karena sedang masa pandemi sudah gencar-gencar membantu satu sama lain. Jadi ada sedikit orang atau masyarakat yang tahu mengenai sukarelawan yang ada gitu ya. Tapi untuk volunteer ini masuknya adalah mereka ini tergabung atas dasar kepentingan yang sama ya untuk memenuhi kebutuhan primer dan juga sekunder mereka gitu ya untuk membantu satu sama lain gitu. Nah, mungkin itu ya bentuk-bentuk kelompok sosial. Nah, tugasnya nanti Ibu akan bagikan lembar kerja siswa ya tentang apa aja yang akan kalian buat tentang bab bentuk-bentuk kelompok sosial ya. Mudah-mudahan ini membantu pemahaman kalian ya. Jadi Ibu harapkan dalam pembelajaran daring tidak hanya kalian belajar sendiri tetapi ada juga penjelasan dari ibu seperti itu ya supaya kalian bisa lebih paham mengenai materi yang ada seperti itu ya. Nanti kalian catat materi tadi, kemudian apabila ada yang masih kurang paham bisa ditanyakan. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada salah kata ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.